Adipropam itulah internal affair, Pak. Oh, jadi ada ya. Jadi kok sampai Iya, propam itulah internal affair-nya, Pak. Atau itu kok sampai internal affair-nya kena affair, Pak. Kok bisa berlarut-larut kalau ada internal affair-nya? Yang internal affair-nya kena affair itu, Pak. Kayak ceritanya si itu tadi, internal affair-nya si Andi Lau kan. Ternyata internal affair-nya affair sendiri kan. Si Andi Lau itu main cerita filmnya Andi Lau itu kan. Sama si siapa itu, Andi Lau sama siapa itu kan. Tony Leung ya. Internal affair-nya kena affair sendiri. Kacau deh. Itu loh. Ini yang bikin saya greget. Katanya nanti pada saatnya. Ya, sudah kita tunggu sampai mungkin tersangka utamanya diumumkan. Begitu tersangka utama tadi diumumkan, ya motif tidak dijelaskan gitu loh. Oh, motifnya memang karena si Barate ini betul terbukti melakukan pelecehan begini gitu kan. Ya memang ini ya Pak Paul, terlepas dari masalah itu semua, kalau memang di sisi yang lain sebagai manusia, saya pun mengalami ya Pak ya, istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain gitu, akhirnya sampai rumah tangga berantakan sekarang Pak. Nah, terus itu memang sakit hati ya kalau memang kasusnya seperti itu ya Pak Paul ya. Itu terlepas gitu ya Pak ya, terlepas dari sisi yang memang apa yang dilakukan Irjen FS ini gitu loh, yang sudah terlanjur melakukan tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Tapi di satu sisi memang kalau memang kasusnya seperti itu, ya secara manusiawi memang siapa sih yang nggak marah istri kita dibegitukan gitu ya. Jadi ini ada dua sisi yang enggak lah, yang itu satu enggak ada Pak. Ya. Jadi tidak ada pelecehan oleh Brigadir J itu saya yakin tidak ada. Enggak. Nah, cuman ini motifnya kok tidak dibuka gitu loh. Nah, kalau memang Justru ini makanya, tidak ada pelecehan ya Pak ya. Kalau itu kan ini udah kelihatan Pak, bahwa si Jenderal Sambo ini melindungi seseorang Pak. Gitu kan. Nah, kalau Baradae ya saya sudah nggak heran kalau dia ini ditumbalkan gitu, dikorbankan lah. Tadi ini saya ada lihat di salah satu TV ya, nggak tahu Kompas atau apa tadi. Ini ada statement yang terbaru dari pengacaranya Baradae ini kan itu ya Pak, yang gondrong tuh ya Pak, yang sekarang ini ya. Iya, si Tio siapa ya namanya? Saya lupa Tio siapa itu namanya. Iya, Yomara atau apa itu, agak sulit disebut itu. Nah itu kan ada dua Pak. Itu satunya beliau, yang satunya kan Bapak yang pakai kacamata itu pengacaranya. Kalau nggak salah Pak Burhanuddin siapa gitu loh. Saya juga nggak pernah mengenal sama sekali. Baru muncul di kasusnya Baradae ini. Lah beliau berdua ini kan menurut pengacara yang berambut gondrong ini kan katanya ditunjuk oleh Bareskrim gitu loh Pak Paul. Nah tapi dari situ saya lihat dan banyak yang memberikan komentar positif tentang pengacara yang satu ini, bahwa pernyataan beliau itu benar-benar gamblang, cespleng, istilahnya dia nggak ada ngaling-ngaling gitu loh. Ya. Walaupun itu atas penunjukan dari Bareskrim. Nah itu saya juga sependapat, kan saya ngikutin dari awal Pak Paul. Tapi tadi ini tiba-tiba ada yang mengejutkan, terutama saya ya, mungkin Pak Paul mungkin sudah tahu atau belum. Itu gini Pak. Pengacara yang satunya yang berkacamata Pak Burhanuddin ini itu tadi memberikan statement yang terbaru itu katanya diminta mundur lagi Pak. Terus dicecar sama si jurnalis, siapa Pak yang meminta Bapak mundur? Dia cuma bulat Pak, bulat ditanya A jawabnya B, ditanya lagi A jawabnya C. Kayaknya ketakutan dari ekspresi wajahnya itu. Beliau kayaknya ketakutan kayak di bawah pressure, di bawah tekanan seseorang gitu. Terus akhirnya dikejar terus. Apakah dari Bareskrim? Apakah ini orang berpengaruh? Iya, orang berpengaruh. Sepertinya di Bareskrim kemungkinan. Tapi atau dari tim sus yang ada ini, beliau tidak berani jawab. Jangan di ini itu Mbak ditanya. Pokoknya jawabannya itu kayak orang ketakutan gitu loh Pak. Oke, Raja Uti langsung. Saya sedikit Pak. Suara kebenaran, selamat malam Pak. Interupsi Pak Paul. Gimana Pak Paul, siapa duluan Pak? Ya Pak Raja Uti dulu, nanti Pak Andi boleh masuk. Oke, jadi gini Pak Paul, kalau saya melihat
ini satu momentum yang baik ya, artinya polisian itu mulai berbenah. Karena memang ya pertaruhannya nama baik institusi, Pak. Dan yang kedua itu adalah masalah trust atau kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian. Ya, apa yang dilakukan hari ini mungkin suatu awal, tapi ini belum cukup. Ini memang perjalanan yang masih panjang gitu, Pak Paul, gitu ya, untuk bebenah ini. Terus yang kedua, kemudian ini buat saudara-saudaraku Bangsa Batak, hati-hati loh dengan kasus ini. Jangan mau dibawa-bawa ke pena suku, agama maupun ras. Ini masalah hukum. Jadi kita hukum itu tidak memandang suku, agama atau ras. Artinya ya penegakan hukum ya harus penegakan hukum gitu, bukan karena kita orang Batak itu kita harus ribut-ribut memaksakan bahwa pemerintah harus begini begitu sesuai dengan konsepnya. Kita serahkan kepada mekanisme hukum yang ada gitu. Jadi jangan mau digalang opini-opini untuk yang artinya itu jadi ke arah sara gitu. Jadi misalkan saja ya Pak Paul ya, orang Batak kita lihat, sementara Baradae maupun Sambo itu mungkin orang dari Sulawesi ya, dari Manado atau mungkin dari ini ya, dari Sangir gitu ya. Artinya bukan itu yang jadi esensinya sebenarnya. Esensinya adalah penegakan hukum, bukan berarti kita menang-menangan hukum itu karena menggunakan suku, menggunakan agama atau menggunakan isu ras gitu, atau menggunakan identitas gitu Pak Paul gitu. Yang kedua yang saya khawatir ke depan ini, kebetulan saja ya, kebetulan situasinya ini di institusi ini, yang terlibat semua itu rata-rata kita lihat ya, mohon maaf ya, beragama Kristen gitu. Jangan sampai nanti ini ke depannya ini jadi presiden buruk Pak Paul gitu. Ya. Artinya ini jadi stigmatisasi terhadap terhadap orang-orang Kristen aparat sendiri. Kristen gitu. pasti, wah, nanti kan. Nah, ini harus hati-hati. Jadi apapun upaya-upaya ini menggiring ke arah masalah SARA, harus dilawan juga Pak Paul, jangan dibiarkan, karena ini nanti berbahaya, karena yang mengadu domba kita dengan kawan-kawan dari Minahasa maupun dari Toraja gitu Pak Paul. Bukan itu sebenarnya yang kita inginkan. Kita bukan mau perang suku atau perang agama gitu ya. Bukan itu. Jadi orang-orang yang pansos menggiring upaya-upaya ini ke sana harus diwaspadai juga Pak Paul gitu. Ini percayalah, ini hanya penegakan hukum dan demi kebaikan suatu institusi yang tempat kita bergantung gitu dalam soal penegakan hukum. Jadi biarkan mereka itu melakukan reformasi dan melakukan momentum perbaikan bagi diri mereka sendiri gitu kira-kira Pak Paul. Itu aja Pak Paul. Terima kasih. Nah, ini ada berita lagi ya. Jadi ada lagi nih. Ternyata Baradae yang nulis sendiri kronologinya sendiri dia. Nah, aneh kan? Jadi ini terlalu, bahkan yang sekarang pengakuan yang sekarang pun masih dusta pula. Sebagai dusta dengan dusta. Ini mungkin ruwet semua nih. Ya, ini kabur, nggak tambah bener, tambah kabur nih. Ini barusan ya, ternyata dari ini ya, Kompas TV ya, terkuak Baradae menulis sendiri kronologi. Ini ya. Dengan cap jempol dan meterai. Ya, wah, tambah nggak bener ya pokoknya. Ya, Andi USA, lalu Pak Sutrisno, Suara Kabar, dan Amerika, Robert Mawengkang. Silakan Pak Andi, Amerika. Saya cuma mau tanya, di Indonesia ini ada nggak, ya seperti di Amerika ini ada yang namanya internal affair. Jadi ini Ada, polisinya polisi. Kadif Propam itulah internal affair, Pak. Oh, jadi ada ya. Jadi kok sampai Iya, Propam itulah internal affair-nya, Pak. Atau itu kok sampai internal affair-nya kena affair, Pak. Kok bisa berlarut-larut kalau ada internal affair-nya? Yang internal affair-nya kena affair itu Pak, kayak ceritanya si itu tadi, internal affair-nya si Andi Lau kan, ternyata internal affair-nya affair sendiri kan, si Andi Lau itu main cerita filmnya Andi Lau itu kan, sama si siapa itu, Andi Lau sama siapa itu kan, Tony Lung ya, internal affair-nya kena affair sendiri. Kacau deh. Ya, jadi kalau gitu ya affair-nya itu Jenderal Sambo tuh Pak Andi maksudnya. Iya enggak, biar selevel jenderal pun kalau internal affair mau menyelidiki itu hak dia. Jadi dia ini polisi. Nah, iya, internal affair-nya, kepalanya internal affair-nya di Indonesia ya Jenderal Sambo itu. Ya wis repot wis. Nah, iya, aneh.
Oke, Dan itu aja deh. makanya ini kan juga menjadi hal yang sangat, bagaimana mungkin kita mempertontonkan sandiwara yang sedemikian bodoh konyolnya, padahal dia kepala internal affair kan, dia kan jagonya kriminolog kan, jadi terlalu banyak yang janggal. Semuanya itu janggal, semua kabur. Ini malah tambah kabur lagi. Ya, ceritanya maling teriak maling deh. Ya bukan maling teriak maling. Sekarang malingnya siapa? Siapa yang teriak? Sama yang teriak ya cuman yang pertama kali teriak ya Pak Laksamana Ponto yang ngasih tahu ini janggal. Kasusnya ini janggal. Langsung Jokowi langsung perintah bongkar, lalu Kamarudin langsung wah kayak monyet dia jempalitan kan, langsung berlaga dia. Kayak kasusnya KC dulu kan. Setelah saya bongkar baru Kamarudin wah acting udah karu-karuan kan. Siapa yang berani bongkar kasusnya KC dulu coba yang dia dikasih makan tai? Saya kan. Repot, presidennya udah berteriak 4 kali loh, Pak. Sudah 4 kali Kalau- teriak. Iya, Ya, kalau saya nggak dengerinnya, ya apa? Repot. Nah, ini Pak Sutisno nyambung dulu. Angel kenan. Angel. Pak Sutisno. Surabaya. Ya, selamat malam Pak Paul. Ya, malam. Selamat malam Pak Paul. Ya. Ya, Pak Paul. Terima kasih sudah diangkat Pak. Usul saya tadi malam. Iya, Ya, tapi Pak saya nggak Paul, mau angkat sebenarnya sebetulnya. Saya nggak mau kasus- angkat, cuman tadi karena Pak Ponto bilang mau masuk, tadi kan malah nggak masuk ini karena pasti nggak bisa masuk. Wah, Tadi Pak Ponto sayang. mau masuk. Sayang Pak ini Pak Punto Pak. Iya, harus ini Pak Ponto, makanya saya tadi Sayang. melanjutkan membahas Iya. Pak Ferdinya, Pak Sambonya saya nggak teruskan karena harus Pak Ponto kan gini, Pak Ponto kan yang bongkar pertama kali, dia kan yang sepertinya beliau itu tahu lah sebenarnya apa yang terjadi itu beliau tahu lah. Cuma kan nggak punya hak. Oh, tahu Pak, dari analisa intelijennya itu bagus tuh Pak Punto. Iya, itu kan terlalu, makanya Iya. dia itu kan terlalu gamblang itu loh, terlalu gamblang. Masalahnya apa, ininya apa, Betul. terlalu gamblang. Kan Betul. Mungkin nanti kalau Pak Ponto ilustrasikan saja. Iya. Jadi gini Pak Paul, kalau penersangkaan Irjen FS ini yang tadi sore itu, tadi malam mungkin ya, itu sebenarnya dari awal tuh saya sudah nggak heran ya Pak, ya nggak kaget lah. Dari konstruksi peristiwa itu kan sudah bisa kita analisa Pak, dari awal itu kira-kira kemana tersangkanya, kemana, apa istilahnya intelektual Makanya danger. terlalu bodoh kan, terlalu mentarani. Masa seorang pakar kriminolog sebodoh itu Pak? Betul. Betul. Artinya dia pasang badan pasti, dia pasang badan buat seseorang. Iya. Nah, terus Baradae itu dari awal saya sudah kayak apa ya? Kayak ya ketawa aja gitu loh melihat dari dulu kan sebenarnya kasus-kasus itu kan cuman baru ini Pak ya yang begitu heboh gitu ya, yang melibatkan seorang bintang 2 gitu. Dan atensi masyarakat begitu luas dan begitu janggalnya seperti yang Pak Ponto ungkapkan tempo hari itu di channel Pak Paul dan di channel-channel yang lain. Nah, akhirnya masyarakat kan karena ketidakpercayaan akhirnya kan terkuak ini kasusnya. Andaikan tidak ya masyarakat diem-diem ya mungkin aman gitu kan. Nah, kalau Baradae ya saya sudah nggak heran kalau dia ini ditumbalkan gitu, dikorbankan lah. Untuk dari saya kan pernah ya di komen-komen di TV One News metro.com segala macam tuh kan saya selalu kasih komentar kalau ini kasus ini adalah rekayasa tingkat tinggi kalau saya istilahkan gitu loh Pak Paul gitu loh. Jadi ya sudah nggak heran. Cuman ini Pak Paul, tadi ini saya ada lihat di salah satu TV ya, nggak tahu Kompas atau apa tadi. Ini ada statement yang terbaru dari pengacaranya Baradae ini kan itu ya Pak, yang gondrong tuh ya Pak ya sekarang ini ya. Iya, si Tio siapa ya namanya? namanya? Saya lupa Tio siapa itu namanya. Iya, Yomara atau apa itu agak sulit disebut itu. Nah itu kan ada 2 Pak. Itu satunya beliau, yang satunya kan Bapak yang pakai kacamata itu pengacaranya. Kalau nggak salah Pak Burhanuddin siapa gitu loh. Saya juga nggak pernah mengenal sama sekali. Baru muncul di kasusnya Baradae ini. Lah beliau berdua ini kan menurut pengacara yang berambut gondrong ini kan katanya ditunjuk oleh
Bareskrim gitu loh Pak Paul. Nah, tapi dari situ saya lihat dan banyak yang memberikan komentar-komentar positif tentang pengacara yang satu ini, bahwa pernyataan beliau itu benar-benar gamblang, cespleng, istilahnya dia nggak ada ngaling-ngaling gitu loh. Ya. Walaupun itu atas penunjukan dari Bareskrim. Nah itu saya juga sependapat, kan saya ngikutin dari awal Pak Paul. Tapi tadi nih tiba-tiba ada yang mengejutkan, terutama saya ya, mungkin Pak Paul mungkin sudah tahu atau belum. Itu gini Pak, pengacara yang satunya yang berkacamata Pak Burhanuddin ini itu tadi memberikan statement yang terbaru itu katanya diminta mundur lagi Pak. Terus dicecar sama si jurnalis, siapa Pak yang meminta Bapak mundur? Dia cuma bulat Pak, bulat ditanya A jawabnya B, ditanya lagi A jawabnya C. Kayaknya ketakutan dari ekspresi wajahnya itu, beliau tidak, kayaknya ketakutan kayak di bawah pressure, di bawah tekanan seseorang gitu. Terus akhirnya dikejar terus. Apakah dari Bareskrim? Apakah ini orang berpengaruh? Iya, orang berpengaruh. Sepertinya di Bareskrim kemungkinan. Tapi atau dari tim sus yang ada ini, beliau tidak berani jawab. Jangan di ini itu Mbak ditanya, pokoknya jawabannya itu kayak orang ketakutan gitu loh Pak. Kalau kita analisa ya bisa jadi gitu, apa yang di pertanyaan yang dicecar oleh wartawan tadi itu ya sebenarnya itu jawabannya di sana, cuman beliaunya ini tidak berani mengungkapkan, menyatakan siapa yang menekan. Lah ini ada apa lagi Pak ini loh. Kalau Jokowi sudah tadi itu sudah memberikan tambah abu-abu loh Pak ini. Yang keempat, betul ini balik abu-abu lagi, pengacaranya juga bilang gitu. Sudah mau terang, abu-abu. Tapi dia ditanya wartawan tadi, katanya, apakah Bapak akan mengikuti permintaan si pengancam atau penekan ini untuk mau mundur atau mau lanjut? Saya mau lanjut, tapi ya tidak tahu perkembangannya Pak Paul. Ini perlu di-pressure lagi oleh masyarakat lagi Pak, kalau seperti ini. Kalau memang ini yang mengultimatum atau memberikan pressure, tekanan atau meminta beliaunya mundur ini dari tim-tim yang terbentuk sekarang ini, wah ini lebih parah lagi Pak. Kalau misalkan yang disilakan mabes dalam mabesnya ini, submabesnya ini sudah diatasi dari yang 25 personal kemarin dan 3 perwira tingginya sudah ditempatkan di tempat khusus, istilahnya Kapolri, berarti sebenarnya kan sudah tidak ada mabes dalam mabes lagi Pak Paul. Nah siapa si penekan ini sekarang? Kalau mereka yang menekan ini salah satu atau salah dua dari personal yang ada di Bareskrim termasuk di dalam tim sus ini, wah ini kacau lagi nih Pak, ini maunya apa gitu kan, kalau seperti ini Pak Paul gitu. Nah itu Pak, sore, tambah abu-abu. Betul bisa balik mau dibikin bulat lagi gitu loh Pak, kasusnya ini nggak tahu maunya arahnya kemana gitu ya, saya bingung. Dan tadi Irwasum itu menjelaskan motif tidak dijelaskan gitu kan ya, motif belum dibuka, motifnya belum dibuka gitu, hanya tersangkanya. Nah harusnya kan motifnya dijelaskan gitu loh. Jadi bukanya itu jangan sepenggal gitu loh. Ini yang bikin saya greget. Katanya nanti pada saatnya ya sudah, kita tunggu sampai mungkin tersangka utamanya diumumkan. Begitu tersangka utama tadi diumumkan, ya motif tidak dijelaskan gitu loh. Oh motifnya memang karena si Barate ini betul terbukti melakukan pelecehan begini gitu kan. Ya memang ini ya Pak Paul, terlepas dari masalah itu semua, kalau memang di sisi yang lain sebagai manusia, saya pun mengalami ya Pak ya, istri saya berselingkuh dengan laki-laki lain gitu, akhirnya sampai rumah tangga berantakan sekarang Pak. Nah terus itu memang sakit hati ya kalau memang kasusnya seperti itu ya Pak Paul ya, itu terlepas gitu ya Pak ya, terlepas dari sisi yang memang apa yang dilakukan Irjen FS ini gitu loh, yang sudah terlanjur melakukan tindakan yang melanggar hukum gitu ya. Tapi di satu sisi memang kalau memang kasusnya seperti itu ya, secara manusiawi memang siapa sih yang nggak marah istri kita dibegitukan gitu ya. Jadi ini ada dua sisi yang enggak lah, yang itu nggak ada Pak. Ya. Jadi tidak ada pelecehan oleh Brigadir J, itu saya yakin tidak ada.
Enggak. Nah, cuman ini motifnya kok tidak dibuka gitu loh. Nah, kalau memang Justru ini tidak ada makanya, pelecehan ya Pak ya. Kalau itu kan Ini udah kelihatan Pak, bahwa si Jenderal Sambo ini melindungi seseorang, Pak. Nah, makanya ini ada sesuatu yang di luar kasus keluarga kalau begitu Pak Paul. Bisa jadi kan bukan kasusnya antara kasusnya Ibu Putri gitu loh. Nah, kalau bukan belum tentu Pak. Sekarang kalau istrinya selingkuh, ya kan, istrinya yang selingkuh bukan Sambonya. Kalau tadi kan orang bilang Sambonya yang selingkuh. Sekarang kalau istrinya selingkuh sama orang, lalu yang bunuh ini ya adalah suruhan istrinya. Lalu Sambo melindungi istrinya. Bisa kan? Jadi bisa segala video yang mungkin itu terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa menduga-duga, tuh nggak bisa. Karena itu lebih mungkin lagi istrinya selingkuh, lalu istrinya nuduh si Brigadir J yang bilang yang mau melecehkan dia. Itu kan kasusnya Yusuf sama istrinya Potifar kan begitu kan? Dia yang betul. Yusuf bisa kan bisa korban kan. Jadi mungkin sekali, dan Sambo nggak ngerti, tiba-tiba dia sudah ada di dalam keruwetan itu, dia harus melindungi, setelah melindungi dia tahu cerita sebenarnya tapi udah terlanjur, mau apa? Ya kan? Bisa kan? Bisa. Iya. Bisa jadi segala kemungkinan, makanya ada kemungkinan B, tanpa ada cerita apapun, orang langsung pikir si Jenderal Sambo yang bunuh kan? Nggak mungkin nih Brigadir J pasti Sambo. Sudah terjadi karakter assassin di sini, Pak. Masyarakat dari mulai itu ya ada kejanggalan gitu kan, mau ditutup kan, tetapi rakyat kan sudah sampai Pak Ponto berani bicara kan, ini ada yang janggal, nggak begitu ceritanya. Tetapi kan sudah terjadi karakter assassin terhadap Jenderal Sambo. Semua orang tetap berkeyakinan bahwa dari awal semua orang berkeyakinan Jenderal Sambo yang membunuh kan. Dari awal belum ada Kamarudin segala macam. Semua orang opini liar berkembang. Betul, ngarahnya ke sana, betul Pak. Iya. Betul. Jadi terlalu bodoh. Tapi kalau buat saya, Pak Paul, kemarin Pak. Terlalu bodoh Pak. Jenderal Sambo ini pakar kriminolog, dia itu kepalanya internal affair-nya yang nyelidiki para polisi yang korup, yang curang, yang bunuh, yang apa, yang kriminal. Dia seharusnya bisa betul. yang lebih bagus. Betul, skenario harusnya lebih cantik. Terlalu bodoh Pak. Artinya belum tentu dia Pak yang melakukan, tapi dia pasang badan buat orang, bisa jadi. Cuman gini Pak Paul ya, cuman yang saya kritisi lagi ya Pak, yang kemarin itu kan beritanya kan Brimob datang ke Bareskrim dengan kendaraan taktis bersenjata lengkap. Nah, isu pertama katanya mengamankan Bareskrim, tapi orang awam termasuk saya tidak percaya Pak. Itu saya yakin ada kaitan dengan penjemputan Irjen FS. Nah ternyata betul dibawa ke Makobrimob. Nah yang saya paling kesel gitu loh Pak ya. Kenapa sih harus dengan bahasa eufemisme gitu kan? Nah jadi Mbok ya ngomong aja menjemput Irjen FS untuk ditahan di Makobrimob, misalkan seperti itu kan. Nggak usah ditempatkan di tempat khusus, termasuk yang sebelumnya waktu Kapolri mengumumkan 20 sekian personalnya yang terlibat membantu penghilangan barang bukti segala macam itu. Nah, itu kan ada 3 perwira tingginya kalau nggak salah kan, Brigjen itu. Nah, yang ditempatkan di tempat khusus. Nah, kenapa nggak bilang aja ditahan gitu kan? Nah, kalau untuk orang umum bilang ngomongnya gampang kan, si tersangka ditahan di sini, bla bla bla. Nah, tapi untuk ini kok bahasanya dengan bahasa eufemisme, dihaluskan, ditempatkan di tempat khusus. Lah kalau tempat khusus itu kan kayak seakan-akan penculikan gitu kan Pak. Bukan Pak, bukan begitu Pak. Prosedurnya nggak begitu. Tempat khusus itu bisa jadi perlindungan saksi. Jenderal Sambo ditempatkan di tempat khusus, bukan masalah penculikan, tetapi karena ini kan melibatkan para petinggi Pak. Jadi apapun bisa terjadi, makanya dipisah semua itu dipisah semua supaya jangan berinteraksi, supaya jangan ada saling ancam-mengancam. Pengennya kan begitu. Dan memang itu sudah prosedur bakunya mereka, ada prosedurnya Pak. Jadi kita dalam hal ini kita nggak boleh negatif thinking terhadap prosedur. Prosedur itu saya yakin mereka tidak akan bodoh
melakukan kesalahan prosedur yang berikutnya. Kalau yang 3 hari terjadi penghilangan barang bukti, itu saya kira memang mereka semua lagi panik, ya, semua lagi panik itu dalam 3 hari mereka menghilangkan barang bukti. Panik itu Pak, panik segala banget. macam. Artinya itu bukan terencana, Pak. Kalau terencana ya Pak, dihilangin aja Pak, kayak zaman Soeharto, nggak ada barang bukti. Tapi ini ada barang bukti. Betul Pak. Kalau Sebab tidak akan ada kasus kalau korban jenazahnya nggak ditemukan kan. betul, dihilangkan punya 3 hari loh, sama Pak. jenazahnya sekalian Pak, kalau mau terencana Pak. Harusnya Jadi, dihilangkan sama jenazahnya, dihilangkan, ya kan? Betul. Jadi jangan sampai meninggalkan jejak gitu kan. Iya. Kalau nggak ada jenazah, nggak ada jejak, Nah, kan nggak ada. Ya kan? Nah itu kan Betul. kita orang awam bisa berpikir begitu. Kenapa mereka nggak bisa berpikir begitu? Sama semua dalam kasus-kasus kriminal yang penghilangan orang sampai sekarang nggak ketemu, sampai sekarang nggak bisa dibuktikan. Termasuk penculikannya Pius, apa Prabowo bisa dibuktikan, nggak bisa. Iya. Nggak bisa. Iya betul. Sampai sekarang nggak bisa. Saya setuju Ya kan? sama Karena Pak Paul. karena tidak ada korban. Ya kan? Betul. Ada hilang, tapi hilang kan bisa macam-macam. Hilang karena bayar utang, hilang karena apa nih? Ya kan? Nah, hilangkan. Oke, lanjut dulu ya. Suara kabar, silakan.